Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Maruli Silitonga kembali hadir di Berdua Antara Talk Show. Nah, episode kita kali ini sangat berbeda karena kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. 50 top berpengaruh di dunia di bidang ekonomi syariah. Ada Bapak Asosiat Profesor Sultan Emir PhD. Assalamualaikum Prof. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maruli. Siap. Sudah hadir juga bersama kita Bapak Teddy selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara dan juga Ekonomi dan Ekonomi Junior dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita akan mendengar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara akan menyapa terlebih dahulu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Prof, aduh ini suatu kehormatan nih, kebanggaan buat kami di Kalimantan Utara, para Prof berkenan untuk berbagi ilmu kepada kami. Ya memang ekonomi syariah sejatinya suatu sistem ekonomi secara universal. Sistem yang dapat dipakai atau digunakan secara inklusif. Nah, pada kesempatan ini Pak Prof, kami di Kalimantan Utara ini punya suatu channel, memang masih baru Pak Prof, yaitu kekinian nih podcast yang digagas oleh anak-anak muda nih Pak. Ini anak-anak muda semua di Kalimantan Utara. Tampaknya sebaya dengan Pak Prof ya. Oh, milenial, kecuali saya aja nih yang sudah agak-agak kolonial. Podcast ini sudah berjalan 3 kali, Pak. Ini adalah ikhtiar kami untuk menginklusifkan ekonomi syariah kepada masyarakat Kalimantan Utara. Nah, alhamdulillah Pak Prof selaku Direktur di Kenex berkenan hadir menjadi narasumber dalam upaya kami lebih meliterasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Selain podcast ini, kami juga telah melakukan beberapa program literasi, Pak Prof. Antara lain, kita menyelenggarakan PESYAR di Kalimantan Utara. Itu juga memberikan beberapa muatan tentang edukasi kepada masyarakat. Nah, dengan adanya tambahan ilmu nih dari Pak Prof ini, mudah-mudahan ekonomi syariah di Kalimantan Utara menjadi salah satu yang leading. Artinya, teman-kawan di masyarakat di Kalimantan Utara ini tanda petik melek tentang ekonomi syariah. Mungkin demikian Pak Prof. Selebihnya mungkin Pak Prof mangga dipersilahkan untuk berbagi atau sharing kepada kami tentang ekonomi syariah untuk masyarakat. Tafadhol Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Teddy untuk saat menyapanya Pak ya. Senang sekali pagi-pagi sudah kita dapat, mudah-mudahan ini untuk kebaikan kita semua dan juga nanti ekonomi syariah menjadi yang pokok di dalam organisasi negara kita ini. Oke, sebelum kita mulai mungkin nanti langsung saja saya oper ke dua penanya terbaik kami Pak. Episode ketiga ini memang spesial Pak, karena profesor jadi kan harus loyal Pak. Oke, kami silakan kepada Saudara Hafiz dan Bapak Hendra. Silakan Pak. Terima kasih Bang Maruli. Ini luar biasa, Prof. Ini Bang Maruli ini sebenarnya, saya kalau mau boleh sedikit memperkenalkan, Prof. Jadi Bang Maruli ini jujur non-Muslim, tapi beliau berusaha untuk belajar tentang syariah. Ini luar biasa banget loh, Prof. Jadi memang kami sengaja membuat sesuatu yang berbeda. Bagaimana bisa menggaungkan syariah itu secara umum, general. Bukan hanya untuk Muslim, tapi untuk secara keseluruhan. Mungkin itu dari kami, Prof, yang mengawali. Prof, boleh cerita dong sedikit kenalan Kenex itu apa sih, Prof? Kalau boleh sedikit cerita. Terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Teddy, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ibu di Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Utara yang satu tidak kami dapat sebutkan namanya, juga Bang Maruli dan juga host kita yang ada dua ini. Nah, memang
KNEKS ini adalah sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk yang menunjukkan bahwa pemerintah kita sekarang ini sudah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. KNEKS ini bermula dari KNKS. Awalnya KNKS yang hanya fokus pada keuangan syariah yang dibentuk melalui Perpres nomor 91 tahun 2016, itu awalnya itu berawal dari kajian yang dilakukan oleh Bappenas. Bappenas bersama seorang konsultan ya melakukan kajian dan kemudian menyimpulkan bahwa untuk Indonesia keluar dari jebakan 5% market share waktu itu, perlu dibentuk sebuah lembaga negara yang bisa mengkoordinasikan, yang bisa berfungsi sebagai katalisator dari berbagai pemangku kepentingan keuangan syariah waktu itu masih. Nah, kemudian setelah dari dibentuknya KNKS, alhamdulillah karena dia bersifat komite, maka KNKS ini ada unsur-unsurnya. Nah, pertama unsur pimpinan, kemudian unsur anggota, kemudian unsur sekretaris, dan juga unsur manajemen eksekutif, serta sekretariat. Nah, dia bersifat komite. Ini uniknya lembaga ini, karena dia bersifat komite. Nah, ketika KNKS yang hanya fokus pada keuangan, dilihat lagi kembali oleh Bapak Presiden selaku ketua, ya, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya potensi Indonesia itu yang lebih luas justru bukan di keuangan, tetapi justru di ekonomi, dan ini sejalan juga dengan apa yang dilakukan dan juga dikaji oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, maka melalui Perpres nomor 28 tahun 2020, KNKS berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nambahin E aja. Ya. Walaupun sebenarnya KNKS sejak tahun 2019, walaupun namanya keuangan, sudah mulai ya karena arahan dari Pak Ketua mengurusi ekonomi waktu itu. Tetapi karena nomenklaturnya tidak sesuai, maka disesuaikan melalui Perpres nomor 28. Nah, KNEKS dan KNKS yang bersifat komite itu, pertama ada unsur pimpinan, yaitu Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Bayangkan tidak pernah dalam sejarah dulu itu bahwa pimpinan negara langsung mengurusi ekonomi dan keuangan syariah. Karena kalau di Indonesia, kalau bicara Indonesia, ekonomi dan keuangan syariah itu digerakkan oleh masyarakat, ya, oleh forum-forum di kampus-kampus dan lain-lain. Nah, kemudian juga ormas-ormas gitu. Tetap berbeda misalnya dengan negara tetangga kita Malaysia aja, yang memang top down approach, ya, bukan bottom up seperti kita. Nah, setelah adanya KNEKS sekarang tidak ada lagi alasan bahwa pemerintah kurang perhatian, karena setelah ada KNEKS langsung dipimpin oleh Bapak Presiden, kemudian sekretarisnya Ibu Menteri Keuangan, Pak Wakil Presiden juga menjadi ketua harian dari komite ini karena beliau memang Bapak Ekonomi Syariah Indonesia. Kemudian keanggotaannya itu adalah para menteri dan kepala lembaga, termasuk Gubernur Bank Indonesia. Dan kemudian ada tim substansi. Kami ini sebenarnya tim substansi. Namanya adalah manajemen eksekutif. Nah, tugas dari tim substansi manajemen eksekutif ini memberikan rekomendasi kebijakan, memberikan rekomendasi program strategis, kemudian juga mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan baik dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, program strategis, dan juga pelaksanaannya, kemudian memberikan rekomendasi solusi kalau ada permasalahan di ekonomi dan keuangan syariah, serta memantau dan memonitor pelaksanaan dari rekomendasi kebijakan maupun program strategis yang sudah dicanangkan. Nah, ada sekretariat kami juga yang mendukung secara administrasi terhadap pimpinan, kemudian terhadap anggota dan sekretaris, dan tentunya kami, manajemen eksekutif, dan itu sekretariat kami ada di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh ex officio staf ahli makroekonomi dan keuangan internasional. Nah, dengan itu maka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah mulai terkoordinasi dalam kelembagaan bersama yang bersifat komite disebut KNEKS. Jadi KNEKS itu bukan kami saja yang di manajemen eksekutif, tetapi seluruh komponen termasuk di dalamnya adalah Bank Indonesia. Itu mungkin singkat begitu, Bapak. Terima kasih, Prof. Ini memang kalau tak kenal maka tak sayang, kan bahasanya seperti itu ya, Prof. Jadi kalau misalnya kita bincang-bincang mengenai syariah ini sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita gali nih, Prof. Karena memang tadi yang disampaikan oleh Pak Teddy, pemahaman masyarakat itu masih banyak yang masih belum literate lah terkait dengan ekonomi keuangan syariah. Nah, kalau melihat gambarannya sendiri mungkin ya, Mas Hafiz ya, kondisi ekonomi syariah di Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih, Prof? Terus juga kalau kita bandingkan dengan
ekonomi secara konvensional sendiri, bagaimana perkembangan untuk kondisi saat ini, Prof? Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya. Tadi kita harus membedakan antara ekonomi syariah dan keuangan syariah. Karena keuangan syariah ini hanya salah satu bagian dari ekonomi syariah. Karena dalam ekonomi syariah ada sektor real, ada industri halalnya. Ya. Justru di situ tadi yang kita sampaikan bahwa peluang Indonesia justru besar di situ. Nah, belum ada perhitungan yang secara rutin terhadap kontribusi ekonomi syariah Indonesia. Ya. Tetapi di tahun 2019, Bapak Dodi Budiwaluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia, tentunya berdasarkan kajian internal Bank Indonesia, menyampaikan bahwa kontribusi ekonomi syariah dalam acara ISEF itu disampaikan oleh beliau ya, terhadap PDB itu sekitar 80%. Karena memang sebenarnya kalau bicara ekonomi ya sektor industri halal ya, kebanyakan negara di kita ini adalah mayoritas muslim dan tentunya ekonominya ya pelaksanaan ekonomi tentu setidaknya tidak bertentangan dengan syariah ya. Dan 80% menurut Bapak Dodi Budiwaluyo itu bisa di Google. Dan juga data terbaru kalau kita bicara halal value chain ini dari Bank Indonesia lagi, sebenarnya saya ngambil sumber dari sumber yang mengadain podcast Bank Indonesia, saya ambil datanya dari Bank Indonesia. Halal value chain pangsa pasarnya juga, nah poinnya saya agak lupa, sekitar 24-25%. Nah poin seberapa gitu. Itu halal value chain pangsa pasarnya kepada PDB. Nah kalau bicara keuangan syariah memang, nah ini masih tantangan kita. Menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya, per April 2021, bicara pangsa pasar keuangan syariah yang terdiri dari perbankan syariah, kemudian industri keuangan non-bank syariah, kemudian juga pasar modal syariah kecuali saham, memang pangsa pasarnya masih 10,11%. Tetapi ini sudah alhamdulillah karena sudah sampai double digit ya. Walaupun kalau kita rinci lagi, perbankan masih 6,5%, IKNB masih sekitar 4,4%. Kemudian pasar modal kecuali saham sekitar 17%. Nah, akan tetapi kalau bicara saham, nah ini menarik juga. Saham syariah setidaknya dari efek yang ada di Bursa Efek Indonesia itu, kalau dari segi jumlah sudah lebih dari 50% yang ada di Bursa Efek Indonesia sudah terkategori saham syariah. Tetapi dari segi nilai kapitalisasi, market capitalization, karena banyak juga yang small dan mungkin juga medium cap, yang big cap belum termasuk saham syariah. Nah, memang dari segi kapitalisasi masih sekitar 48% per April 2021. Tapi sudah cukup besar itu ya. Nah, di sini kita melihatnya kalau ya, tantangannya memang masih ya 10,11% dan betul sekali apa yang disampaikan Pak Kepala Perwakilan tadi ya. Salah satu tantangan utamanya itu adalah literasi. Nah, literasi kita pertama kalau bicara keuangan ya, literasi keuangan syariah berdasarkan OJK data terakhir yang ada di tahun 2019 itu hanya 8,9%. Yang artinya hanya 9/100 orang yang ada di Indonesia memahami dengan baik apa itu keuangan syariah, apa itu perbankan syariah, apa itu IKNB syariah, apa itu pasar modal syariah. Nah, kalau bicara ekonomi syariah yang lebih luas ya, tentu ada aspek industri halal, ada aspek sosial keagamaan seperti zakat ya, kemudian infak, sedekah. Mungkin zakat orang agak lebih paham dibanding keuangan, karena kalau keuangan syariah kan teknikal gitu ya. Orang secara umum aja keuangan tidak begitu paham, apalagi kalau lebih detail dana pensiun contohnya gitu ya, atau asuransi itu kan lebih detail, lebih teknikal. Tapi kalau bicara zakat orang agak lebih paham secara umum, atau bicara makanan halal orang lebih paham. Nah, survei menurut Bank Indonesia 16,3% kalau ekonomi syariah. Berarti 16/100 orang di Indonesia ini cukup well literate ya dalam ekonomi syariah. Nah, itu sekarang tantangannya, keadaannya di Indonesia ya. Namun perlu disyukuri ya, secara global Indonesia ini semakin diakui peranannya ya dalam ekonomi dan keuangan syariah. Itu terbukti dari ranking-ranking kita yang ada di publisher global. Jadi di dunia ini ada beberapa
publisher global yang menerbitkan secara rutin ranking dan skor ya setiap negara dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang pertama yang dikenal dengan State of the Global Islamic Economy Report yang secara rutin diterbitkan oleh Dinar Standard bersama dengan beberapa organisasi lainnya, tapi yang utama adalah Dinar Standard. Tahun lalu, alhamdulillah, kita sudah berada secara overall score itu di nomor 4 ya dalam laporan tersebut. Dan alhamdulillah lagi yang mengembirakan, di tahun lalu kita berada di 10 besar setiap sektor yang ada di laporan tersebut. Sebelumnya tidak. Tahun 2019 contohnya kita hanya berada di top 10 di 3 sektor saja. Nah, kemudian juga begitu juga dengan dalam laporan Islamic Finance Development Indicator, kita berada di nomor 2 sekarang secara overall. Ya, dan bahkan untuk knowledge itu juga berada di nomor 2, walaupun memang yang lain-lain termasuk awareness yaitu terkait dengan literasi dan dengan edukasi memang masih rendah. Nah, kemudian dalam juga laporan lain ya, contohnya Global Islamic Finance Report, kita juga berada di posisi kedua dengan skor yang membaik. Jadi hal-hal tersebut menunjukkan ada perkembangan sebenarnya secara umum di Indonesia baik dari ekonomi maupun dari keuangannya. Itu mungkin jawabannya dulu. Ya, terima kasih Prof. Emir. Wah, jawabannya ini sangat sangat mencerahkan mungkin ya bagi kita yang masih sangat awam tentang ekonomi syariah. Nah, mungkin kalau sedikit menilik dari yang Prof sampaikan tadi ya. Tadi kan bahwa memang pangsa pasar ekonomi syariah di Indonesia itu sangat besar ya. Mungkin karena mayoritas penduduk juga Muslim. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa literasinya memang masih 9 dari 100 orang yang tahu. Nah, mungkin apakah ada nggak sih Prof roadmap pemerintah terkait ekonomi syariah di Indonesia ini sendiri, Prof? Ya tadi apa proker ya maksudnya program kerja ya atau apa? Ya, roadmap mungkin. Roadmap. Oh ya, oke, roadmap. Ya. Oke. Baik, ya. Secara keseluruhan ada 2 master plan besar yang ada di Indonesia ini ya. Yang pertama yang mendasari munculnya KNKS waktu itu masih Komite Nasional Keuangan Syariah dinamakan Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, MAKSI. Nah, tapi itu lebih fokus kepada keuangan. Nah, kemudian MAKSI ini dilengkapi dengan sektor industri halal, digabung gitu. Kemudian menjadi master plan yang lebih komprehensif disebut dengan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Nah, ini merupakan roadmap ya dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ya 5 tahun dalam jangka 5 tahun. Bahkan di dalam master plan tersebut dalam MAKSI itu sudah ada visi ekonomi syariah Indonesia di mana kita ingin menjadikan negara kita Indonesia negara yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Jadi visi kita jelas, kita ingin menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Dan tren itu alhamdulillah sejauh ini terlihat dari tadi ranking-ranking yang semakin membaik. Nah, di dalamnya juga terdapat berbagai target capaian. Ya, pertama peningkatan skala usaha ekonomi syariah. Ya, kita bisa lihat dengan peningkatan market share ya, karena kita bicara tahun lalu itu market share keuangan itu masih belum double digit. Sekarang sudah sampai double digit. Kemudian juga peningkatan peringkat pada global index. Kita tadi sudah saya sampaikan juga dengan cukup beberapa contoh ya. Alhamdulillah secara umum kita sudah naik ranking-rankingnya dalam Global Islamic Economic Index. Kemudian peningkatan kemandirian ekonomi dan juga peningkatan indeks kesejahteraan. Nah, ini masih PR kita ya bagaimana ini bisa kita wujudkan. Kemudian dalam mencapai visi dan juga untuk mencapai target tersebut sudah dicanangkan juga beberapa strategi utama dan juga strategi dasar. Terkait dengan strategi utama, yang pertama adalah penguatan halal value chain. Ini menjadi masalah. Tadi kita sampaikan bahwa kalau kontribusi ekonomi syariah itu sudah cukup signifikan, tetapi keuangannya masih 10%. Ya. Artinya banyak pelaku industri halal, produknya sudah halal, jasa yang ditawarkan sudah halal, tetapi ketika ingin mendapatkan pembiayaan masih belum menggunakan pembiayaan dari keuangan syariah. Tidak hanya yang kecil, tapi juga yang besar-besar. Ya ada ya produsen produk halal ya besar ya, tetapi ketika dilihat pembiayaannya masih cukup dominan yang konvensional, walaupun sudah ada mix ya. Nah di situ artinya belum tercipta apa yang kita sebut dengan halal value chain yang kuat ya.
Makanya tadi sekitar 24% kan menurut data dari BI, 24 sampai 25%. Nah, arti yang kita perlu dorong adalah halal value chain ini. Jangan hanya sekedar halal supply chain, jangan hanya produknya halal, tapi nilai supply rantai supply-nya sudah bagus, tetapi rantai nilainya belum bagus. Nah, kita dorong bagaimana ada convergence antara Islamic financial industry dengan halal industry. Artinya, seharusnya pelaku industri halal hanya menggunakan layanan dari keuangan syariah. Karena keuangan syariah sendiri tidak bisa membiayai sektor-sektor yang non halal. Nah, itu strategi pertama. Strategi kedua adalah penguatan keuangan syariah. Ya tentu ya keuangan syariah ini agar lebih atraktif, agar lebih bisa mendorong industri halal harus diperkuat ya. Makanya inisiatif-inisiatif seperti bagaimana kita memunculkan bank syariah yang kuat, yang besar, yaitu salah satu bagian dari roadmap ini dan merupakan implementasi dari bentuk nyata implementasi dari strategi penguatan keuangan syariah. Begitu juga dengan keuangan sosial syariah yang terdiri dari setidaknya yang paling terkenal adalah ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, ziswaf ini zakat contohnya sudah terbukti bahkan dijadikan himbauan oleh Bapak Wakil Presiden di awal-awal pandemi tersebut adalah untuk umat Muslim membayarkan zakatnya lebih awal. Ya, ketika awal-awal pandemi juga ada surat edaran dari Menteri Agama. Kenapa? Memang zakat, infak, sedekah dan termasuk juga wakaf ini bisa sebenarnya memberdayakan masyarakat, bisa mengurangi setidaknya dampak dari COVID-19 ini jika dioptimalkan sebagai contoh. Dan tentunya juga bisa memberdayakan masyarakat kalau dioptimalkan secara umum. Kemudian berikutnya adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Karena ekonomi kita ya, bentuk usaha di Indonesia ini lebih dari 99% mungkin ya sebelum pandemi ini, datanya sekarang saya tidak tahu ya. Itu adalah dalam bentuk UMKM ya, artinya UMKM ini berperanan penting dalam ekonomi negara ya. Dan kebanyakan UMKM pelakunya adalah orang Muslim. Nah, tentu mereka ingin melaksanakan usahanya yang halal ya. Dan menguatkan usaha mikro, kecil, dan menengah tentu menguatkan ekonomi umat secara umum. Nah, oleh karena itu penguatan UMKM menjadi penting, yaitu pelaku-pelaku UMKM industri halal yang bisa tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga go global, ya, memenuhi kebutuhan global sehingga bisa memperbaiki neraca perdagangan kita. Kemudian tak kalah penting lagi adalah penguatan ekonomi digital. Tidak cukup saat ini kita hanya bicara memperbesar size misalnya ya keuangan syariah, tetapi juga perlu ekonomi digital, apalagi pandemi ini menjadi trigger untuk mempercepat digitalisasi semua sektor termasuk tentunya ekonomi dan keuangan syariah. Nah, dari strategi dasar ini kita punya juga strategi utama tadi, kita juga punya strategi dasar. Ada 4 juga strategi dasarnya. Yang pertama adalah peningkatan ya, literasi dan kesadaran publik. Ini hal yang memang penting ya, tadi sudah bicara panjang lebar terkait ini. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat tentunya dalam ekonomi dan keuangan syariah, peningkatan kapasitas riset dan pengembangan R&D, dan serta penguatan fatwa, regulasi, dan tata kelola ekonomi syariah yang semuanya itu adalah merupakan infrastruktur pendukung dari ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Jika ini kuat tentunya akan dapat mendukung dan menopang pencapaian visi ekonomi syariah Indonesia. Dan alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan berbagai macam prestasi Indonesia baik secara negara dan juga secara institusi atau secara individu ya. Alhamdulillah bahkan KNEKS ya, tahun lalu juga memenangkan GIFA Advocacy Award karena dianggap oleh penilai yaitu dari GIFA ya bahwa KNEKS cukup aktif dalam mengadvokasikan ekonomi dan keuangan syariah. Begitu juga berbagai institusi di Indonesia yang memenangkan banyak penghargaan di GIFA ya tahun lalu. Dan juga bahkan saat itu ketua Basnas saat itu adalah Profesor Dr. Bambang Sudibyo juga mendapat GIFA Leadership Role, ya, Leadership Award ya maksud saya. Ya karena peranan beliau ya dalam memimpin Basnas dan lain-lain juga ada Pak Irwan Abdullah sebagai upcoming personality. Nah ini kurang lebih tentang roadmap Bapak, maaf kalau kepanjangan.
Terima kasih Prof, luar biasa banget nih. Jadi memang kalau kita lihat roadmap-nya tadi memang sangat luas sekali ya memang untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tapi ini mungkin yang paling mendasar juga nih Prof, balik lagi kepada masalah literasi kepada masyarakat. Tadi mungkin bisa disampaikan juga untuk mencapai halal value chain tadi ternyata pada saat industrinya mungkin sudah halal, tapi ternyata pembiayaannya masih yang secara konvensional sehingga belum dikategorikan sebagai halal value chain. Mungkin ini kaitannya juga terkait dengan literasinya juga mungkin Prof. Nah, mungkin kami perlu juga nih Prof pemahaman yang secara gampangnya. Apa sih yang membedakan antara ekonomi syariah, ekonomi keuangan syariah dengan ekonomi konvensional, ekonomi keuangan konvensional. Mungkin itu yang harus dipahami oleh masyarakat sehingga mungkin tadi harapan kita untuk halal value chain tadi bisa tercapai. Mungkin itu Pak Prof. Betul, ya, betul. Nah, secara umum ya, ekonomi syariah adalah kegiatan dan sistem ekonomi yang tentunya mengacu kepada syariah ya atau hukum-hukum Islam. Nah, ini secara umum definisi apa itu ekonomi syariah. Nah, kita tahu bahwa bagi seorang muslim ya, bagi seorang muslim agama itu atau syariah itu adalah way of life ya, cara hidup ya, panduan kita hidup, dan meliputi tidak hanya ritual tapi juga tata cara, etika bagaimana kita berinteraksi ya, sampai hal-hal kecil ya, istilahnya dalam agama kita itu permasalahan kecil seperti kentut ya, kemudian pergi ke kamar mandi ya, semua itu ada adab, ada doa, ada aturannya lah, lebih kurang begitu ya. Nah, artinya aturan-aturan ini tuh dibuat ya sampai juga mengcover permasalahan ekonomi ya, aspek-aspek lain dalam kehidupan, seluruh aspek kehidupan di-cover. Dan aturan itu dibuat berdasarkan sumbernya itu sumber-sumber syariah, dan termasuk dalam sumber-sumber syariah itu adalah wahyu ya, yang berupa Al-Qur'an dan juga kemudian sunnah Nabi ya, yang mungkin di dalam ekonomi konvensional tidak diambil sebagai sumber-sumber atau sumber-sumber hukum gitu. Nah, atau sumber-sumber yang mendasari munculnya sebuah regulasi. Nah, sementara dalam ekonomi syariah itu diambil. Namun, walaupun asalnya dari sumber agama Islam, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Perwakilan, dan kita sudah memiliki Bang Maruli sebagai bukti, dan di tingkat internasional juga begitu ya. Ekonomi dan keuangan syariah ini bersifat sangat universal. Pertama ya, Islam sendiri adalah rahmatan lil alamin ya, yang artinya adalah rahmat bagi seluruh alam, universal ya. Nilai-nilainya sangat universal. Nilai-nilai Islam sangat universal. Kemudian ekonomi syariah juga begitu. Bahkan lebih hebat lagi ya, kita sama-sama mengetahui ya, banyak ekonom syariah Indonesia itu yang S2, S3-nya justru belajarnya bukan ke Timur Tengah, belajarnya justru ke Inggris, ya, ke Durham University contohnya. Ya, termasuk beberapa ekonom syariah di Bank Indonesia yang S2 dan S3-nya itu lulusnya dari Universitas di Inggris. Dan keterlibatan dalam industri contohnya, ya, bicara ekonomi dan keuangan syariah, mungkin semua sudah pada dengar ya, Brazil adalah salah satu produsen unggas halal terbesar di dunia. Australia misalnya adalah produsen daging sapi halal terbesar di dunia. Nah, karena berdasarkan syariah ya, dan juga meliputi tata cara dan etika, dan etikanya itu berasal dari agama, banyak keselarasan ya antara ekonomi syariah ya, let's say keuangan syariah dengan ethical and responsible finance. Nah, jadi sebenarnya kalau orang bicara misalkan sustainable development goals ya, itu di dalam ekonomi syariah sudah ada duluan ya. Makosidus syariah itu sangat berkeselarasan dengan sustainable development goal. Nah, karena ekonomi syariah itu bersifat universal, tentu prinsip-prinsip yang ada di dalam ekonomi syariah itu bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat secara umum, yang kita kenal dalam konsep
maslahat ya. Maslahah ya. Ya, maslahah, kemudian sangat sesuai lah ya. Pertama tentunya monopoli, penimbunan, eksploitasi ya, tentu dilarang. Termasuk juga dalam transaksi-transaksi yang di dalam syariah dilarang. Sebenarnya bicara tentang ekonomi kan ini bagian dari muamalah. Yang perlu diperhatikan sebenarnya bukan yang dibolehkan, tapi justru yang diperhatikan itu adalah yang tidak dibolehkan. Karena sebenarnya yang di dalam muamalah itu yang banyak adalah dibolehkan. Yang sedikit itu adalah yang dilarang. Yang dilarang ini yang perlu diperhatikan, ya, sehingga kalau kita bebas dari yang dilarang ini, insya Allah kegiatan ekonomi kita sudah sesuai dengan syariah. Nah, diantaranya ya, transaksi yang jelas ya dilarang adalah ya kita buat simpel ya istilahnya itu ya, saya mau membuat supaya mudah diingat. Ingat aja maghrib. Ya, maghrib ini bukan waktu sholat ya, memang ada waktu yaitu sebut maghrib ya. Tetapi maghrib ini kepanjangan dari maisir, goror, riba, dan batil. Nah, itu maghrib ya. Asal kita bisa memastikan di dalam transaksi kita tidak ada maghrib, ya, maisir, goror, riba, dan batil, ya. Insya Allah, ya, termasuk di dalamnya itu dalam batil itu banyak gitu ya, monopoli, ya, penimbunan, eksploitasi, ya, dan hal-hal lainnya itu. Nah, selama kita bisa menghindari yang maghrib ini, insya Allah ekonomi kita sudah sesuai dengan syariah. Nah, kalau maghrib ini kita bisa hilangkan, kemudian prinsip-prinsip lain seperti prinsip keadilan, ya, prinsip berbagi, ya, saling tolong menolong, dan semuanya ini bersifat universal, tidak hanya diterima dalam ajaran Islam, tetapi juga ajaran yang bersifat universal, itu nilai-nilai universal. Nah, insya Allah tentunya kita akan bisa wujudkan juga ekonomi yang lebih baik, lebih merata, ya, lebih berkeadilan, ya. Dan ditambah lagi di dalam prosesnya ada akad-akad yang banyak ya, yang berbeda ya dari akad-akad dibandingkan dengan akad-akad yang ada dalam contohnya keuangan konvensional. Di samping itu juga ada penekanan redistribusi kekayaan, ya, ada mekanisme redistribusi. Memang kita tidak bisa nafikan, tidak mungkin Islam sendiri juga tidak menghilangkan adanya perbedaan pendapatan, tetapi ketimpangan yang eksesif ya atau berlebihan itu berarti ada sesuatu kesalahan. Maka untuk salah satu solusi dari ajaran Islam adalah ada mekanisme redistribusi kekayaan tadi yang kita sebut dengan ziswaf tersebut. Artinya ada pengalihan dari yang mampu kepada yang kurang mampu, sehingga kita harapkan tentu pemerataan pendapatan, pemerataan kekayaan tentu lebih baik. Kurang lebih begitu kalau bicara ekonomi syariah panjang ya sebenarnya ya. Cuma saya mencoba gimana membuatnya mudah gitu ya, memahami. Mudah-mudahan tadi usaha saya itu dapat setidaknya menangkap bahwa ekonomi syariah itu bukan sesuatu yang eksklusif tapi dia inklusif. Kemudian tidak susah sebenarnya kalau ingin menjadi pelaku ekonomi syariah, cukup memperhatikan tadi hal-hal yang dilarang gitu. Selama kita tidak melakukan hal dilarang, ya itu udah syariah ya. Bahkan kadang-kadang saya pernah waktu mengisi webinar itu ya, ada pertanyaan, Pak, saya ini sekarang dulu kata dia, dulu saya pelaku ekonomi syariah, saya dulu bekerja di bank syariah, tapi sekarang saya udah nggak lagi. Saya tanya, Pak, Bapak bisnisnya apa? Saya sekarang usaha kuliner. Usaha kuliner Bapak udah ada sertifikasi halal? Udah sertifikasi halal. Bapak itu pelaku ekonomi syariah. Bapak menjual sesuatu yang halal, Bapak itu masih pelaku ekonomi syariah. Jangan bilang dulu saya pelaku ekonomi syariah. Waktu saya kerja di bank, karena mikirnya kalau ekonomi syariah itu hanya di bank gitu. Nah, itu yang agak sempit gitu. Sebenarnya selama kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama, kita adalah pelaku ekonomi syariah. Yang tadi itu kurang lebih begitu. Ya, berarti memang ekonomi syariah ini memang didesain untuk sebagai universal ya, Prof, ya, bisa untuk segala golongan, segala umat, jadi tidak membatasi satu sama lain, asalkan menjauhi waktu maghrib tadi ya, maisir, goror, dan riba. Ya, nah, tadi kita udah bahas mungkin perbedaan ekonomi syariah. Oh ya, sorry Prof, tadi salah. Satu hal yang saya ingin sampaikan. Ya. Halo? Ya, halo. Ya. Terlupa tadi ya, ketika saya waktu di Bahrain itu,
ya, saya sempat memiliki beberapa, saya kan lama di Bahrain sebelum di KNEKS, saya dulu tenaga pengajar di Bahrain ya, di University College of Bahrain. Saya memiliki beberapa mahasiswa yang asing non-muslim, sama seperti Abang Maruli juga ya, ada yang dari Prancis, dari Rusia gitu ya, pernah dari Amerika, sampai saya curiga juga nih ngapain orang Amerika kesini ya gitu ya. Itu saya pikir gitu juga gitu awal-awal gitu ya, tapi lama-lama saya jadi ngerti gitu ya. Nah, waktu itu saya tanya yang paling detail tuh yang saya tanya namanya Philip ya, dari Prancis ya. Kenapa sih kamu, karena udah mulai agak dekat saya berani, kenapa sih kamu mau ngambil jurusan ini keuangan syariah gitu? Apa alasannya? Nah, dia bilang ini, ya kan sebenarnya saya melihat keuangan syariah ini ya tadi gitu, ada melihat ethical and responsible finance kata dia. Jadi sesuai sekali ya. Saya tidak melihat dari Islamnya, dari ethical and responsible finance. Dan ini sebenarnya juga ajaran agamanya katanya. Sama gitu. Jadi ini bersifat universal ya. Itulah sebab dia menarik ya, karena tetapi memang karena sekarang yang mempromosikan itu lebih banyak di negara-negara yang mayoritas muslim, kemudian term Islamik itu muncul. Nah, itu lebih terkenal, tapi sebenarnya bersifat universal. Buktinya itu, bahkan sampai sekarang dia menjadi masih concern dengan keuangan syariah yang student saya yang dari ex-student saya, mohon maaf ya, yang di Rusia masih bekerja di sektor keuangan dan menggawangi keuangan syariah di sebuah mutual fund gitu ya, di situ ya. Nah, artinya memang ini suatu yang bersifat universal, diterima oleh semuanya. Itu saya lupa tadi sampaikan, mohon maaf. Ya, terima kasih Prof. Berarti memang kembali lagi kuncinya memang di universal tadi ya Prof ya. Jadi memang bisa diterima setiap golongan, setiap bahkan tidak memandang agama juga. Nah, dari tadi kita sudah bahas tentang juga dari sudah membahas roadmap, terus tadi juga sudah membahas perbedaan ekonomi syariah dan konvensional. Nah, kalau kita perkecil lagi Prof, kita zoom in ke masing-masing provinsi. Jadi di Indonesia kan ada 34 provinsi, jadi kita lihat dari luar Jawa terutama, dan termasuk Kaltara. Jadi Kaltara ini kan provinsi termuda. Menurut Prof sendiri, bagaimanakah perkembangan atau prospek lah setidaknya keuangan dan ekonomi syariah di provinsi-provinsi di luar Jawa seperti Kaltara ini, Prof? Ya, tentu secara spesifik yang bertanya lebih tahu dibanding saya ya, karena saya tidak menguasai tentang provinsi Kaltara ya. Secara spesifik saya tidak memahami, dan insya Allah mudah-mudahan suatu saat saya mau ke situ, karena saya tuh sering mendengar ada pulau ya di ini yang saya mendengar dan melihat di TV ya, ada pulau di Kalimantan Utara itu yang di mana ada satu rumah katanya dapurnya di Malaysia, kemudian itu benar ya? Iya ada Prof. Yang ruang tamunya di Indonesia katanya, itu satu hal yang menarik juga ya. Dan ya sebenarnya secara umum ya di Indonesia ini potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini sungguh luar biasa. Saya tidak mengetahui secara detail di Provinsi Kalimantan Utara ya, tapi saya rasa apalagi dekat dengan Malaysia ya, di situ kan dekat dengan Sabah ya. Kalau salah tolong dibenarkan ya, ini saya kan hanya berdasarkan pengetahuan sempit saya nih ya. Ada, ya. Tentu ya Malaysia yang memang salah satu pusat ekonomi syariah juga ya, dan mereka pemerintahnya serius dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, dan kini berbatasan langsung dengan Malaysia ya. Ini saya melihat peluang yang besar, dan saya rasa sudah terjadi ya, misalkan produk-produk dari Kalimantan Utara ya bisa diekspor ke Malaysia, dan itu tentu produk yang halal. Tentu sebaliknya juga gitu, tapi yang kita harapkan ya jangan yang sebaliknya lebih banyak ya. Mungkin kalaupun saat ini yang sebaliknya lebih banyak ya, produk dari Sabah yang lebih banyak masuk ke Kalimantan Utara, itu di situ kita mulai bisa bagaimana mendorong para UMKM kita bisa yang industri halal, sebaliknya bisa mengekspor ya. Jangan selalu kita mengimpor. Itu mungkin yang saya lihat potensinya pasti besar ya. Apalagi kalau langsung berbatasan langsung seperti Kalimantan Utara ini. Itu yang saya dapat sejawab. Saya tidak punya detailnya, mohon maaf. Luar biasa nih Prof.
Prof, tapi kalau kami sih sebenarnya di Bank Indonesia juga ada program sih untuk mendorong tadi halal value chain, juga ada kita juga mendorong bagaimana kemandirian dari ekonomi pesantren-pesantren dalam ekonomi keuangan syariah. Tapi tadi Prof saya itu masih agak tanda tanya gitu. Tadi pada saat roadmap kan disampaikan banyak pengusaha-pengusaha itu sudah melakukan hal-hal yang secara halal, tapi pendanaannya masih non halal. Nah, saya pengen tahu nih, Prof, kira-kira penyebabnya kenapa sih? Ada masalah apa dengan pembiayaan sehingga kok tidak bisa mendorong usaha-usaha yang tadi kita dorong terkait dengan halal value chain-nya sendiri? Mungkin itu, Prof. Ya, yang pertama literasi itu yang paling utama ya. Mereka pertama kadang-kadang mereka tidak tahu juga mereka adalah pelaku industri halal, kadang-kadang sebagian itu, dan tidak mengetahui juga bahwa kalau mau industri halal, kalau lengkap ya halal value chain itu juga mereka produksinya halal harus juga pembiayaannya halal. Bagi mereka ya udah ini kan saya produksi halal, pembiayaannya dari bank konvensional kan juga nggak apa-apa. Nah, begitu misalkan contohnya begitu. Itu literasi masalah utama. Yang kedua yang perlu diperbaiki ya kita tetap ya walaupun mendukung keuangan syariah, perbankan syariah, tetapi tidak kalah penting kita harus berbenah diri ya, harus menyampaikan kritik-kritik yang membangun. Pelayanan harus ditingkatkan ya, karena faktor orang untuk berinteraksi atau memutuskan menggunakan produk keuangan syariah, perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain itu tidak hanya religious factor, tetapi ada faktor-faktor yang lain. Salah satunya adalah kualitas layanan, service quality. Nah, kalau istilahnya kasarnya begini nih, kalau misalkan udah bank syariah tapi servisnya buruk, ya itu juga tidak baik ya. Tentu orang juga akan lari. Lama-lama orang mikir syariah sendiri deh, orang lainnya buruk gitu kan. Nah, tentu harus didukung dengan layanan yang baik ya, layanan yang prima ya. Nah, selain itu juga tadi benar kenapa kita memunculkan misalnya Bank Syariah Indonesia ya. Kemudian juga sekarang dalam proses adalah world class takaful gitu ya. Kenapa hal itu dimunculkan ya? Karena kalau sumpama kebanyakan ya atau tidak ada bank syariah atau institusi keuangan syariah yang besar ya kan, kalau walaupun sekarang udah ditukar ya, dulu kan kita punya buku ya, sekarang ada klasifikasi bank berdasarkan modal inti ya, yang baru ini dari OJK ya. Nah, kalau kita bicarain dulu aja, kalau dulu kan tidak ada ya, bahkan sampai sekarang bank syariah yang masuk ke buku 4 gitu. Bank Syariah Indonesia masih buku 3 gemuk gitu. Sehingga tentu dengan kategori usaha yang misalnya buku 3 dengan buku 4 itu beda. Kalau yang buku 4 kan sudah bisa memiliki ekosistem yang lengkap ya. Kalau kita lihat bank-bank buku 4 ya, mereka punya investment banking, punya digital banking, punya remittance, lengkap, ekosistemnya lengkap semua. Nah, itu makanya kenapa didorong Bank Syariah Indonesia ini agar dia bisa menjadi prime mover ya, tidak hanya bagi perbankan syariah tetapi bagi seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, sehingga bisa melayani ya, memberikan layanan yang lebih komprehensif ya. Kalau layanannya sudah komprehensif tentu nanti suatu saat bisa jadi BO1 ya dan lain-lain ya, semua ya, transactional banking bisa. Nah, layanan yang lengkap itu akan memberikan pilihan bagi nasabah termasuk pelaku UMKM halal. Mungkin pelaku UMKM halal itu dulu tidak menemukan layanan-layanan tersebut di perbankan syariah, di asuransi syariah dan lain-lain gitu. Tapi dengan memiliki layanan yang lengkap, kualitas layanan yang prima, nah insya Allah tentu bisa didorong. Mungkin aja waktu itu mereka bilang, wah customer saya semuanya pakai bank A, bank B, gitu, yang konvensional ya. Saya susah nih bertransaksi begini kalau pakai bank syariah. Terus bank syariah tidak punya fitur ini, misalkan gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus dilengkapi. Nah, literasi diperbaiki, layanan diperbaiki, produk dilengkapi, layanan harus yang prima. Nah, insya Allah itu akan mendorong halal value chain. Itu jawaban saya, lebih kurang begitu. Termasuk jangkauan, nih saya lupa tadi, jangkauan. Ya, banyak juga yang belum terjangkau, terutama di daerah-daerah yang lebih luar ya. Mereka mungkin tidak pernah melihat ada bank syariah di situ, yang ada bank konvensional atau lain-lain. Itu juga salah satu yang saya hampir terlupa sampaikan. Nah, ya.
Wah, luar biasa sekali Prof. Berarti memang di Indonesia ini, negara kita ini memang masih banyak ya ruang untuk perkembangan ekonomi syariah ini. Nah, kemudian Prof, mungkin kita nggak kerasa udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol terkait ekonomi syariah. Wah, memang kalau misalkan dibedah satu-satu memang luas sekali ya cakupan ekonomi syariah ini ternyata. Jadi Prof, kita sudah di penghujung acara, mungkin ada sepatah dua kata sebagai closing statement untuk podcast kali ini Prof. Ya, ini inisiatif yang luar biasa dari kantor perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Utara. Kami doakan insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Ya. Pesan saya bagi yang mendengar, jika tergugah sedikit aja hatinya, langsung beraksi. Aksinya bagaimana? Ya. Karena kalau misalkan habis dengar ini nggak ada aksi, kurang afdol lah gitu, kurang mantap ya. Nah, misalnya ada yang dengar podcast ini, tergugah sedikit, belum punya rekening di bank syariah. Nggak apa-apa, di konvensional dulu, masih mau nyoba-nyoba, boleh. Coba, buka, paling kurang buka dulu rekening di bank syariah. Ya. Jadi, merasa. Kemudian kalau misalkan udah ada, tambah saldonya. Nah, kalau misalnya terlampau jauh dari bank syariah, misalnya di daerah yang agak ke dalam, gitu. Ada nggak kira-kira koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah di daerah tersebut? BMT lah, nama kerennya, Baitul Mal, buat Tamwil. Gitu. Jadilah anggota dari itu. Susah lagi, apa yang bisa dilakukan? Nah, mulai dari saat ini, ketika belanja, lihat barang-barangnya, ya, barang yang mau dibeli itu udah ada sertifikasi halalnya belum? Terutama makanan, contohnya ya. Sehingga mulai memunculkan halal lifestyle. Mulai dari aksi-aksi kecil seperti itu, dan setelah nanti mungkin udah mulai merasa manfaatnya, jadilah promotor. Ya, alhamdulillah hari ini kantor perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Utara sudah menjadi promotor. Jadilah promotor kepada banyak pihak, ajak yang terdekat untuk merasakan juga. Karena insya Allah jika visi kita tercapai, yang akan mengangkat piala itu hanya pemain. Kalau main bola itu, misalkan menang suatu klub bola, itu fans cuma ketawa-ketawa aja tapi nggak ngangkat piala. Nah, kalau Anda mau jadi fans, nggak mau terlibat, ya nggak ngangkat piala. Tapi kalau terlibat walaupun kecil, mungkin nggak mikir apa sih efeknya nih. Saya cuma jadi nasabah bank syariah, saya cuma bertransaksi dengan UMKM halal, yang menjual halal. Jangan mikirnya begitu, bayangin, sapu lidi nih. Kalau kita ambil 1 lidi ya, kita nggak bisa dia bersihin, padahal kan kecil kan. Tapi coba lidi-lidi kecil itu kita satuin, kita ikat, bisa bersih nggak lantai? Nah itu, kalau kita bersama-sama, untuk kebaikan semua, ya, bukan untuk kebaikan golongan tertentu, ya. Kalau kita satukan langkah untuk memajukan negeri, kita pasti bisa. Bismillah. Nah, itu dari saya penutup. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Prof. Untuk paparannya itu lagi semua. Mau lihat teh godang, Bang Maruli? Sama-sama. Kami sama-sama orang Sumatera. Dia kan dari Padang, Sumatera Barat. Kalau awak dari Palembang. Tapi darah Batak. Iya, Om. Karena saya orang universal, karena saya juga tidak memandang itu dari sisi agama, karena itu saya melihat kebaikan. Saya berinvestasi emas cicilan pun di saya. Sudah berapa kali premi ini? Karena saya berbentuk saya. Terima kasih Prof. Semoga sehat selalu. Sama-sama semuanya. Ya, Prof. Nanti di kedepan hari, siapa tahu badai COVID sudah berlalu, kita bisa bercengkrama secara langsung. Iya, perlu dibawa tuh ke rumah itu Bang Maruli. Rumah yang ada Malaysia dapurnya. Oh, ya. Nanti kita ke sana, Pak. Kalau saya janji Pak, saya bawa ke sana. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya 1 jam. Padahal di surat kami tertulis 20 menit. Karena bagus sekali dialognya tadi, dan semoga ini bisa membantu walaupun bukan dari ujung utara Indonesia, bisa membantu untuk seluruh nasional nanti mendengarkan podcast kami ini. Mungkin itu saja dari kami, Prof. Saya selalu dari semoga saya bisa dibawa juga ke Bahrain. Amin. Bisa dibawa ke sana nanti. Siapa tahu kan jadi kita cari kamar muslim. Itu tidak sama
masih orang. Angkat piala. Angkat piala dong. Oke, selanjutnya mungkin itu saja di episode ketiga podcast Bermata Talk Show. Semoga kita berjumpa secara fisik dan Prof sehat selalu selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya dan semoga ada berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Prof hari ini dan seterusnya. Terima kasih Prof, selamat pagi dan sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya, Bang Broli, Pak Teddy, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof.